Halo semuanya, selamat datang kembali di Riskonomics. Hari ini kita akan membahas peraturan baru OJK, POJK nomor 23 tahun 2023. Aturan ini menetapkan modal minimum yang lebih besar bagi perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia. Banyak yang bertanya, kenapa perusahaan asuransi butuh modal sebesar itu? Bukankah premi yang dikumpulkan sudah cukup untuk membayar klaim? Pertanyaan itu wajar, dan jawabannya ada di jantung cara kerja industri asuransi. Inti dari asuransi sebenarnya sederhana, berbagi risiko. Bayangkan sekelompok orang yang iuran uang ke satu wadah bersama. Jika salah satu dari mereka mengalami musibah, uang dari wadah itu dipakai untuk membantu yang tertimpa kerugian. Itulah yang dilakukan perusahaan asuransi, tapi dalam skala besar. Premi yang dikumpulkan ditujukan untuk membayar kerugian yang diperkirakan, bukan yang tidak terduga. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rata-rata, dan itulah tantangannya. Asuransi bekerja melalui mekanisme pengelompokan risiko atau pooling of risk. Semakin banyak orang dalam satu kelompok risiko, semakin mudah perusahaan memperkirakan klaim yang akan terjadi. Perusahaan asuransi besar bisa memperkirakan berapa banyak mobil yang akan mengalami kecelakaan dalam setahun. Pengelompokan membuat hasil lebih bisa diprediksi, tapi tetap tidak sempurna. Kadang musibah datang bersamaan, banjir, pandemi, atau gempa besar. Saat itu terjadi, kumpulan premi bisa tidak cukup. Disinilah modal berperan sebagai bantalan tambahan. Modal adalah perisai keuangan yang menanggung hal-hal tak terduga. Perusahaan asuransi juga menggunakan mekanisme penyebaran risiko atau spreading of risk. Mereka membeli reasuransi untuk membagi sebagian risikonya kepada perusahaan lain. Kalau terjadi bencana besar, kerugiannya tidak hanya ditanggung satu perusahaan saja. Risiko itu dibagi ke banyak perusahaan asuransi dan reasuransi di seluruh dunia. Penyebaran global ini membuat sistem lebih stabil, tapi tetap ada risiko yang tidak bisa dialihkan. Risiko sisa itulah yang harus ditanggung oleh modal perusahaan asuransi sendiri. Pikirkan modal sebagai garis pertahanan terakhir. Premi menanggung tahun-tahun yang normal, reasuransi melindungi dari peristiwa besar. Namun modal adalah yang membuat perusahaan tetap berdiri saat perlindungan diuji. Modal adalah pembeda antara perusahaan yang bisa membayar klaim dan yang kolaps saat hal tak terduga terjadi. Regulator dan pemegang polis sangat peduli terhadap kekuatan modal. Modal bukan sekadar angka, ia adalah tulang punggung dari setiap janji dalam polis asuransi. Ketika OJK mewajibkan modal yang lebih besar, itu untuk melindungi Anda, para pemegang polis. Karena ketika bencana datang, Anda tidak ingin perusahaan asuransi berkata, "Maaf, dananya sudah habis." Anda ingin perusahaan yang cukup kuat untuk tetap membayar. Seburuk apapun situasinya, modal memberikan jaminan itu mengubah perlindungan menjadi janji yang bisa ditepati. Pada akhirnya, asuransi adalah bisnis tentang kepercayaan, dan kepercayaan harus ditopang oleh kekuatan. Pengelompokan dan penyebaran risiko membuat sistem ini efisien, tapi modal yang membuatnya bisa diandalkan. Terima kasih sudah menonton Riskonomics, dan jika menurut Anda ini bermanfaat, silakan bagikan.